Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Satu orang dan satu perahu, memecah ombak. Kemunculan Su Yi langsung membuyarkan suasana hening antara langit dan bumi dan menjadi pusat perhatian. Tuan Su ada di sini? Seseorang berteriak. Suasana langsung meledak, dan terjadi kegemparan di lapangan, menimbulkan kehebohan. Tetapi pada saat ini, di Gunung Wanliu yang jauh, sebuah lonceng berbunyi keras, mengguncang langit dan laut. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat ke atas. Saya melihat seorang pria parubaya berjubah merah, memegang lonceng perunggu dengan ketinggian sekitar 10 kaki di satu tangan, berdiri dari ketiadaan. Penatua tertinggi Istana Setan Debu Merah, sang penasihat. Su Xuanjun, kursi ini sudah lama menunggu, hanya untuk mengantarmu pergi. Konsultan sedang minum. Dengan tamparan telapak tangannya, lonceng perunggu bersinar, meraung seperti guntur, dan bergemuruh di langit dan bumi. Gempa ribut di lapangan segera ditekan, dan semua orang terkejut. Penasihat saat ini kuat dan mendominasi, langsung provokatif, dan ingin mati demi Master Pedang Xuanjun. Dia mengeluarkan sepotong batu giok, dan dengan keras, itu berubah menjadi tirai tipis besar yang tingginya ratusan kaki. Di tirai tipis, pemandangan yang terjadi belum lama ini di Paviliun Tianting Tao di Gua Taixuan tercermin. Saya melihat konsultan Tian, dengan rasa malu dan takut di wajahnya, meringkuk tubuhnya menjadi bola, dan berguling keluar dari Paviliun Tingtao. Ini. Penonton tercengang, dan banyak orang tercengang. Tirai tipis setinggi 100 kaki, dan itu mencerminkan adegan hari konsultan, melarikan diri, yang membuat rahang orang hampir jatuh. Istana Iblis Debu Merah yang bermartabat terlalu tua untuk disingkirkan? Ada tawa di lapangan, gelombang demi gelombang, dan udara penuh kegembiraan. Di puncak Gunung Wanliu di kejauhan, wajah konsultan itu merah dan telinganya merah, paru-parunya meledak karena marah, dan matanya terbelah. Orang tua, kamu mencari kematian. Yue Yin Yaozu menyeringai dan tidak menjawab sama sekali. Su Yi berdiri di atas kapal, dan dia tidak bisa menahan senyum. Malu, turun. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan agung terdengar. Kata-kata itu seperti naga dan harimau, bergema di antara langit dan laut, mengguncang kehampaan dan gemetar. Tawa tiba-tiba berhenti, dan semua orang ketakutan. Mencari. Di samping konsultan Tian, seorang lelaki tua berjubah kuning dan penuh rambut perak muncul dari udara. Orang ini berdiri dengan tangan di belakang, matanya sedalam jurang, dan busurnya masih ada, dan kekuatannya seperti dewa. Ya, konsultan Tian menggigil di mana-mana, membungkuk hormat, lalu dievakuasi dari kehampaan dan kembali ke Gunung Wanliu. Pria tua berjubah kuning menyapu matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Keluarlah. Satu kalimat bergema di seluruh dunia. Boom, ledakan, ledakan. Saya melihat pelangi menakutkan melesat melintasi langit, 10, 20, 30. Pada saat itu, semua orang yang hadir tercengang dan tidak percaya. Itu, semuanya berada di level alam harmoni misterius. Dengan kata lain, itu adalah ratusan kaisar dari kedalaman langit berbintang. Langit mengirimkan rencana pembunuhan, dan bintang-bintang mudah untuk tinggal. Orang-orang membunuh orang, dan dunia terulang kembali. Dan keberadaan alam ekstrim kaisar, satu pemikiran dapat mengubah warna situasi dan membuat gunung dan sungai bergetar. Saat ini, ada ratusan kekuatan besar kaisar realem berkumpul di sini. Seberapa mengerikan kekuatannya? Boom! Ratusan kaisar ada, semuanya berdiri dengan bangga dan menghadapi wajah tegas. Meskipun mereka terlihat berbeda, berpakaian berbeda, ada pria dan wanita, tetapi kekuatan di tubuh mereka menembus dan mengacaukan situasi. Saat mereka menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang berkumpul bersama adalah menindas, kekosongan itu kacau, dan teror tidak terbatas. Saatnya, semua yang hadir terdiam dan kehilangan akal. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak alam kaisar? Banyak orang berteriak dalam hati mereka. Eksistensi macam apa kaisar yang kuat di dunia ini? Mungkin tidak ada beberapa orang di setiap keluarga.
4 kutub gurun besar, dikenal sebagai yang terbesar di dunia, tetapi hanya ada 7 atau 8 orang. Seperti Pengzu dari Jiuji Suandu, Yanxin Buddha Lord of Xiao Xitian, cacing tua serakah dari Akademi Tian Xuan. Setiap hentakan dapat mengguncang dunia, dan itu adalah eksistensi terkuat di dunia liar. Untuk menambahkan semua barang antik tua ini di Great Wilderness World, jumlahnya hanya sedikit. Tapi sekarang, di antara ratusan kekuatan di kedalaman langit berbintang, ada ratusan kaisar yang baru saja muncul di panggung. Bagaimana ini dibandingkan dengan hutan belantara yang luas? Mencicit, mencicit. Gigi beberapa orang bergemeletup. Takut. Seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan dari atas kepala, itu membuat semua orang jatuh ke dalam gua es. Hanya untuk berurusan dengan Xuanjun Swordmaster, Anda dapat mengirim ratusan Emperor Realm, dan barisan seperti itu dapat meledakkan Great Wilderness Cultivation World dalam hitungan menit. Beberapa orang tua bahkan berpikir bahwa ini baru permulaan, puncak gunung es dari badai ini. Raksasa seperti Huaxinzai, Pavilion Jiutian, dan Sekte Ilahi Xinghe ditakdirkan untuk memiliki sarana dan kartu yang lebih menakutkan. Pikirkan tentang itu, dan banyak orang mati lemas. Semua orang menyadari bahwa alasan mengapa raksasa langit berbintang melakukan pertempuran seperti itu adalah untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Tuan Su, Anda telah menghitung semuanya, apakah Anda menghitung adegan ini? Di hadapan ratusan kaisar, tidak peduli seberapa sombong dan percaya diri orang-orang di Suyi, mereka harus mengakui bahwa hari ini Suyi mungkin harus menghadapi satu-satunya waktu dalam hidupnya, mungkin juga menjadi kekalahan terakhir. Para tokoh kuno yang hadir mau tidak mau merasakan sedikit kesedihan di hati mereka. Raksasa langit berbintang dapat menghancurkan Suyi hari ini, apakah mereka dapat menaklukkan sampah besar besok? Pengzu dan yang lainnya juga ada di sini. Dibandingkan dengan mereka, hati mereka lebih berat. Karena, mereka paling tahu bahwa Sovereign Realm dari kedalaman langit berbintang, pilih satu saja, cukup untuk menabrak gurun besar dan berjalan menyamping. Bahkan barang antik seperti mereka mungkin tidak tahan. Ratusan. Tidak peduli seberapa kuat Suyi, bagaimanapun juga dia hanyalah satu orang. Belum lagi, ini baru permulaan. Tidak ada yang tahu berapa banyak pembunuh dan kartu hall yang telah disiapkan oleh para bintang raksasa itu. Saatnya. Pengzu dan yang lainnya juga sangat berat di dalam, dan tangan serta kaki mereka dingin. Su Xuanjun, berlututlah untuk menebus dosa-dosamu, serahkan rahasia reinkarnasi, dan selamatkan kamu hari ini. Dalam suasana yang mematikan, lelaki tua berjubah kuning itu berbicara dengan acuh tak acuh. Banyak orang mengepalkan tangan tanpa sadar. Berlututlah untuk menebus dosa dan serahkan rahasia reinkarnasi. Ratusan makhluk tertinggi berteriak serempak. Boom! Langit seakan pecah dan air laut kembali menggenang. Pemaksaan yang menakutkan membuat laut bintang jatuh yang besar jatuh ke dalam atmosfer yang menyesakkan. Suyi mengenakan jubah hijau, rambut hitam dan pupil mata hitam, pakaian panjang untuk berburu, dan berdiri di atas perahu seperti tombak panjang. Dia santai dan tenang, seperti biasa. Tetapi pada saat ini, punggung Suyi yang kesepian jatuh ke mata orang-orang, tetapi hanya kesedihan dan ratapan. Saya hanya bisa sedih. Langit di seberangnya dipenuhi ratusan pria kuat dari kedalaman langit berbintang, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh laut bintang jatuh. Terutama di puncak Gunung Wanliu, Anda hanya dapat melihat dalam kehampaan. Guntur bergemuruh, nyala api ilahi muncul, segala macam penampakan muncul, menghancurkan awan dan kabut di 10 arah. Anda tahu bahwa mereka yang kuat betapa menakutkannya paksaan itu. Melihat bahwa Suyi tampaknya tidak menyadari semua ini, dia meletakkan kendi di tangannya, mengangkat matanya untuk melihat lelaki tua berjubah kuning, lengkungan mencibir muncul di bibirnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada omong kosong. Saat ini, saya hanya punya satu permintaan. Serahkan pada kakiku, atau mati. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Ratusan kaisar ada secara tak terbayangkan, seperti melihat orang gila. Kapan waktunya? Master Pedang Xuanjun masih sangat kuat. Aku akan membunuhnya? Di Gunung Wanliu di kejauhan, sebuah guci terdengar.
Seorang pria berjubah hitam dengan sosok agung melangkah keluar. Boom! Tidak bisa. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, matanya menyapu ratusan orang di wilayah kaisar lagi, dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya juga. Berbicara, dia kehilangan minat, menghela nafas pelan, melihat ke kedalaman langit, dan berkata, di matamu, aku, Su Xuanjun, hanya layak membunuh karakter yang tidak sedap dipandang ini? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa terpana. Terlalu gila. Ini memberi kesan bahwa Master Pedang Xuanjun benar-benar gila saat ini. Mati. Mata pria berjubah hitam itu penuh dengan niat membunuh, dan dia akan menembak. Jauh di langit, di atas langit berbintang, tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin dan rendah. Layak menjadi reinkarnasi dari Master. Keberanian ini memiliki 3 poin dari gaya Master. Sayangnya, basis kultivasi Anda saat ini, benar-benar terlalu lemah. Suara itu penuh keagungan dan membuat langit bergetar. Semua orang yang hadir gemetar dan ketakutan. Peng Zhu dan yang lainnya adalah barang antik tua, dan hati mereka terasa dingin. Di atas langit berbintang, jelas ada keberadaan yang lebih menakutkan yang menyaksikan pertempuran. Dan, sangat mungkin bahwa raja segala raja yang sebenarnya ada. Su Yi mendongak. Karena terlalu jauh, saya hanya bisa samar-samar melihat bahwa di kedalaman langit berbintang, ada sekelompok napas yang sangat menakutkan melonjak, dan tidak mungkin untuk melihat berapa banyak orang di sana. Nihai, kalian berdua mengambil tindakan bersama untuk menunjukkan rasa hormat terhadap reinkarnasi penonton. Dengarkan dengan jelas, Anda harus menangkapnya hidup-hidup. Jika Anda mati, Anda bisa mengusap leher Anda. Suara wanita sedingin es itu bergetar, bergema di 9 hari 10 tempat. Ini, pria tua berjubah kuning itu tampak serius. Dia melirik ratusan kaisar di sampingnya, dan membisikkan 2 kata di bibirnya. Siap. Saatnya. Ratusan kaisar kuat di dunia kaisar semuanya dimulai bersama. Mereka semua berjuang keras, membunuh pembangkit tenaga super yang tak terhitung jumlahnya. Hanya gunakan kekuatan paling kuat untuk langsung menekan Su Yi dalam satu gerakan. Boom! Seberapa menakutkan kekuatan ratusan kaisar? Semua jenis hukum yang mengerikan dari Dao besar menyatu menjadi aliran kekuatan, seperti sungai yang menerobos tanggul, menerjang dari langit, dengan kekuatan kehancuran mengerikan yang tak ada habisnya, membunuh Su Yi sendirian. Kekosongan 10 penjuru meledak, wilayah laut ini runtuh, dan air laut menguap. Menghadapi pukulan dahsyat ini, semua yang hadir terdiam. Semua orang patah hati, menonton adegan ini, banyak orang bahkan tidak berani menonton. Mereka tidak tega melihat adegan Su Yi dibom dan dibunuh. Peng Zhu dan barang antik tua lainnya hampir mati lemas. Terlalu menakutkan. Menghadapi pukulan seperti itu, Su Yi, yang berdiri di atas kapal datar, menggelengkan kepalanya sedikit. Di masa lalu, dia mungkin harus menunggu. Tapi sekarang, itu tidak cukup. Saya melihatnya melambaikan jubah lengan bajunya, seperti menyapu debu. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan waktu seolah berhenti. Boom! Untuk kabut langit yang menghilang. Meremehkan, lambaikan lengan baju Anda, hancurkan ranah ekstrim kaisar dan bergabunglah. Adegan itu langsung membuat penonton kaget. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tercengang dan hampir tercengang. Ini. Peng Zhu dan yang lainnya tercengang, rahang mereka hampir jatuh. Adapun penonton di kejauhan, mereka benar-benar tercengang. Sebelumnya, mereka semua merasa putus asa dan tertekan, percaya bahwa pertempuran ini terkait dengan nasib dunia kultivasi di Great Wilderness ditakdirkan untuk berakhir dengan kekalahan Su Yi. Tapi siapa yang mengira bahwa bahkan dalam menghadapi barisan yang begitu menakutkan, Su Yi masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Ini tidak terduga. Benar-benar menumbangkan prediksi dan kognisi orang. Kok bisa? Ratusan kaisar yang ada di alam ekstrim sama-sama tercengang dan tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Ayo lagi! Pria tua berjubah kuning itu berteriak. Ratusan karakter dari Kaisar Realem bergabung lagi, dan kekuatan tanpa akhir menghantam. Untuk sesaat, guntur mengamuk, kobaran api ilahi meledak,
badai mengamuk dan penglihatan muncul. Ratusan sovereign realm melesat bersama, seolah-olah menenggelamkan wilayah laut ini. Namun, tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan itu, ketika ia bergegas di depan Sui, ia runtuh, hancur dan menghilang. Bahkan, dia tidak bisa mengguncang perahu di bawah kaki Sui. Apa kabar? Kejutan yang tak terlukiskan menyelimuti penonton. Bahkan di luar langit berbintang, ada suara yang mengejutkan. Tidak diragukan lagi, sekelompok kecil makhluk menakutkan yang bertarung di luar langit berbintang juga terkejut dengan pemandangan ini. Sungguh konyol bahwa lalat capung mengguncang pohon. Di atas perahu datar, jejak penghinaan muncul di mata Sui. Dia tidak tertarik, dia hanya sekelompok karakter sovereign realm, tidak peduli berapa banyak, di depannya hari ini, bahkan pukulan penuhnya mungkin tidak dapat dihentikan. Bunuh! Pria tua berjubah kuning itu berteriak keras. Boom! Ratusan orang dari Kaisar Realem dikirim bersama, masing-masing menawarkan harta, mendesak teknik rahasia, dan membunuh Sui seperti air pasang. Dan saat ini, sosok Sui bangkit dari perahu. Seperti titisan peri. Mati! Sui berbisik, dan menunjukkannya. Puff! Di bawah pengawasan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Pria berjubah hitam yang berdiri untuk memprovokasi Sui sebelumnya, langsung diledakkan oleh tendangan voli. Dengan kekuatan satu jari, ia akan menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan jiwanya. Setelah itu, Su Yipian menunjuk seperti pedang, menebas aura pedang yang menyilaukan sepanjang 100 meter, bersinar seperti matahari, menyinari gunung dan lautan, dan langsung memutuskan 7 atau 8 kaisar menjadi 2 bagian. Kepulan! Darah memercik seperti air terjun, dan diikuti teriakan melengking. Dalam sekejap, dunia berubah menjadi api penyucian berdarah. Dan sosok Su Yi, seperti pelatihan kuda yang tak tertandingi dan tajam, menembus langit dan dengan kejam dimasukkan ke dalam pasukan musuh. Boom! Langit berguncang, matahari dan bulan gelap. Pada saat ini, seluruh tubuh Su Yi meraung dengan niat pedang, bersinar seperti matahari yang terik. Setelah dia bergegas ke pasukan musuh, dia menjentikkan jarinya untuk membunuh musuh, menghancurkan yang kering dan busuk, seolah-olah dia berada di tanah tak bertuan. Boom! Ledakan! Ledakan! Darah bermekaran seperti kembang api, satu demi satu. Jeritan melengking dan kemarahan bercampur dalam pembunuhan yang bergejolak itu, menjalin gambar yang tragis. Sampai akhir, Su Yi tidak menyukai kecepatan lambat. Dia membalikkan Daoxing dengan seluruh kekuatannya dalam satu gerakan, dan memotong 3 pedang dalam sekejap. Lalu, sosoknya menghilang begitu saja. Ketika dia muncul, dia sudah berada di luar medan perang dan mengeluarkan kendi. Dan di medan perang, boom! Pedang Ki pertama jatuh. Seperti 9 surga dan Bima Sakti yang jatuh, ada lusinan alam kaisar di tempat, dan mereka dibom dan dibunuh di tempat. Pedang kedua Ki jatuh. Di bawah tekanan udara. Saat Ki pedang ketiga jatuh, langit tampak runtuh, kehampaan kacau balau. Hanya sekitar selusin keberadaan sovereign realm yang begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan panik, tetapi sosok mereka ditelan oleh retakan luar angkasa yang dihancurkan oleh energi pedang. Tidak. Bagaimana? Jeritan panik dan putus asa masih menggema. Dan ratusan kaisar yang datang dari kedalaman langit berbintang semuanya telah menghilang dan dibantai. Itu adalah pembantaian. Dari awal perang hingga akhir, hanya butuh beberapa saat bagi Su Yi untuk menghancurkan mereka semua dengan mudah. Pada saat ini, Su Yi, yang berdiri di luar medan perang, menyesap anggur. Jubah hijau sedang berburu, dan bersih. Dunia ini berdarah dan indah. Orang-orang seperti itu seperti abadi, berdiri dengan bangga di luar gulungan gambar, minum sendirian. Ada keheningan antara langit dan bumi. Semua penonton kaget. Peng Zhu dan Yue Yin Yaozu saling menatap dan kehilangan akal. Sang Buddha Yanxin, Kaisar Iblis Surga, dan cacing rakus tua, yang telah berada di keramaian selama ini, semuanya tampak linglung dan terdiam untuk waktu yang lama. Saatnya. Dunia sunyi. Hanya sosok Su Yi yang tersisa,
berdiri diam, seperti dewa yang menjatuhkan debu. Apa itu tak terkalahkan? Apa yang ditunjukkan Sui Yi saat ini adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Ratusan kaisar ada, seperti tirai besi di langit, yang cukup untuk menyapu hutan belantara. Tapi ketika Sui Yi dikirim, dia membunuhnya seperti ayam. Kejutannya tak tertandingi. Xuan Yujing, bagaimana dia bisa begitu kuat? Di Gunung Wanliu, seseorang berteriak. Ini benar-benar kekuatan Sui Yi, terlalu kuat. Jauh melampaui pemahaman mereka tentang alam misterius. Alam terpencil yang misterius, yang sangat berbeda dari alam kaisar. Alam misterius yang menentang langit, mustahil untuk melawan kaisar sejati. Atau, tidak sama sekali. Di atas langit, di balik langit berbintang, ada awan petir dengan jangkauan ribuan kaki melayang. Di atas awan guntur, berdiri sekelompok sosok yang menakutkan dan perkasa. Tingkat alam terpencil yang misterius, dapatkah kamu mengolah kekuatan tempur yang menantang surga? Ini benar-benar mengejutkan. Seorang lelaki tua berbisik. Dia mengenakan mantel bulu merah bintang, mahkota batu giok, dan gaya peri. Mo Changkong, penguasa Aula Bintang Sekte Dewa Galaksi. Jangan lupa, dia adalah reinkarnasi dari penonton, dan cara serta kekuatan yang dia kuasai mungkin sebanding dengan karakter di alam misterius. Seorang wanita dengan gaun istana ungu berbicara ringan, rambutnya diikat dengan sanggul tinggi, duduk di tanah, memegang sarung di lengannya. Sue Zining. Painting Heart Studio adalah penatua ketiga. Tidak, menurut kata-kata penjahit, orang ini belum membangkitkan ingatan penonton, dan kemampuannya untuk memiliki kekuatan tempur yang menantang surga kemungkinan besar terkait dengan budidaya Xuan Huang Mother Qi dan menguasai makna mendalam dari reinkarnasi. Kedalaman mata Tu Baichuan dipenuhi dengan cahaya. Dia mengenakan jubah misterius, memegang penggaris batu giok, dan memiliki sosok tinggi. Dia adalah tahanan ketiga paviliun Jiutian dengan alam kerajaan. Reinkarnasi, Xuan Huang Mother Qi, Guanzu benar-benar layak menjadi raksasa kendo paling menakutkan dari semua lapisan masyarakat di langit berbintang. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, dia benar-benar membuatnya menemukan reinkarnasi dan memulai jalan yang lebih misterius dan kuat. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu menghela nafas. Dia kecil, dengan mata cekung dan janggut corat-coret. Zhang Bailing. Tai Yi Daomen Tai Sang Elder. Mereka berbicara satu sama lain, tidak memperhatikan ratusan kaisar kuat yang dibantai, tetapi memikirkan kelainan Sui Yi. Karena semua karakter itu adalah karakter yang melekat pada kekuatannya masing-masing, bukan karakter sektenya masing-masing. Kalau begitu, berikan penderitaan pada tubuh yang bereinkarnasi dari penonton? Sakit, oh, terlalu ringan, jangan buang waktu lagi, gunakan saja avatar yang saya tunggu. Bagus. Saat berbicara, duduk di tanah, dan Sue Zining, yang memegang sarungnya, sedikit mengangkat tangannya. Berteriak. Sebuah jimat rahasia terbakar di udara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.